lagi dengan Posko Berdialog Bayu Malang Posko Media. Saat ini saya sedang bersama salah satu orang yang baru saja trending ini di Indonesia, bahkan seluruh Asia Tenggara ini. Kita sedang bersama Titan Agung Baguswaji ya? Ya. Oke, Mas Titan Agung Baguswaji ini dia adalah penggawa timnas Indonesia U22 dari sepak bola yang baru saja mendapatkan medali emas di ajang SEA Games Kamboja. Nah, spesialnya nih kita dapat waktunya dia baru datang kemarin sore apa siang? Siang. Kemarin siang, hari ini sudah boleh kita ketemu nih. Langsung aja, mungkin teman-teman pingin tahu nggak kira-kira apa saja pengalamannya Titan, terutama satu nih saya yang penasaran ketika dia menjadi, kalau di TikTok itu lihat TikTok kan ya? Iya, lihat TikTok itu katanya anak STM-nya timnas U22 ini anak STM, terus tukang pukul sama satu terakhir penjaga kedaulatan. Oke, Mas Titan, siap. Selamat datang lagi di Malang ya. Iya. Setelah berapa bulan nih kira-kira? Setelah TC di bulan puasa. TC sejak bulan puasa. Iya. Sempat pulang ke Malang berarti sebelum itu? Kan Sempet. Sama Bayangkara nih. Iya, sempet 1 hari. Pokoknya pulang paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari. Ya. Terus semenjak puasa itu sampai sekarang baru pulang ini. Iya. Di hari raya di Jakarta. Kira-kira ini kalau teman-teman tahu nih, suaranya aja hilang nih. Tadi saya ketika baru pertama ketemu, ini bener suaranya Titan nggak sih? Suaranya hilang karena kemarin arak-arakan seru sekali itu. Iya, ternyata. Iya, dia sangat excited. Iya, live-nya lama banget lagi ya. Oke, Mas Titan, perasaannya sudah mendapatkan medali emas SEA Games dari sepak bola seperti apa nih? Boleh dibagikan? Yang pertama-tama itu nggak nyangka. Gak nyangka, terus ya sangat senang sekali, mengharukan juga karena ini kan udah 32 tahun kan belum juara, akhirnya tim saya, maksudnya timnas Indonesia yang sekarang bisa memenangkannya. Tapi pas berangkat gitu atau awal turnamen lah, kira-kira sudah merasakan suasananya Kamboja seperti apa? Katanya lebih panas kan? Iya. Lebih panas. Keyakinan untuk dapatkan emas itu seperti gimana sih? Ya pertama waktu datang itu kan panas sekali kan, ya sampai 40 derajat latihan. Terus ya udah, kita dapat motivasi dari manajer, dari pelatih, ya itu mereka memberi motivasi untuk mental lah, yang utama itu mental. Jadi harus kerja keras sampai akhir. Mentalnya ya berarti ya. Selama di sana ada cerita-cerita apa ini sebelum akhirnya dapat juara kira-kira? Kalau untuk cerita sih yang semua tahu ya, waktu final itu emang ceritanya paling seru, waktu final. Seru itu. Tapi semifinal kan juga seru nih. Iya, semifinal itu juga menegangkan sekali itu. Main 10 orang 30 menit terakhir. Iya. Titan di bench. Saya ada di belakang gawang, pemanasan. Oh, oke. Teriak-teriak ini. Teriak juga. Oke. Tan, khusus untuk momen final. Iya. Gimana waktu itu, mulai dari awal mungkin ya, berangkat itu mungkin tadi kan sempat dibocori, kita dikasih motivasi lah ya, dikasih motivasi. Kira-kira begitu sampai di stadionnya apa, Olympic Stadium ya? Iya, Olympic Stadium. Nasional Olympic Stadium. Iya, nah, itu ceritanya di momen final itu seperti apa kan? Sebelum jadi juara nih. Sebelum jadi juara itu ya, yang pertama kan pastinya ada rasa gerdeg gitu, nervous. Soalnya pertandingan final lawannya juga Thailand. Tapi kita waktu latihan, waktu apa itu sudah di briefing. Harus mental, yang utama ini mental, harus terus berjuang gitu. Kita juga ada tim psikologi sendiri. Dibawa ke sana ya? Iya, tim psikologi dibawa ke sana. Sebelum pertandingan itu apa yang dirasakan, bagaimana cara mengatasinya itu. Terus waktu itu berangkat ke stadion, ya kita sudah disiapkan lah sebelum pertandingan itu apa saja yang harus disiapkan, strategi, taktik,
fisik, mental. Taktik, strategi, fisik, mental, oke semuanya. Iya. Dan ini lawannya Thailand. Indonesia ini seringkali kalah sama Thailand. Atau mungkin kita yang dibuat menangis lah. Kemarin tuh keyakinannya seperti apa kan? Kemarin tuh ya yakin lah, karena kita kan punya skuad yang terbaik lah. Kalau menurut saya kita terbaik di Indonesia. Terus kita juga diberi motivasi bahwa kita ini pasti bisa, pasti memecahkan sejarah. Yang terutama ya itu Pak manajer itu sangat keras sekali kalau ngomong soal mental itu. Biasanya kalau mau pertandingan kasih briefing itu ya. Itu keras banget. Oke. Sampai ada momen ketika final berlangsung ya. Pak Marji dihantam sama official mereka. Official lawan lah ya, official lawan. Oke, Tan, ngomongin ketika ini kan tadi ketika kita menyapa pertama saya itu kaget. Tiba-tiba namanya Titan itu trending di media sosial. Terus ternyata setelah tak lihat-lihat ternyata kamu ada di balik situ. Di balik, kan waktu itu keributan, rame banget, kita nggak tahu kan. Yang penting Indonesia dapat gol, kita seneng kan waktu itu. Terus kenapa kan kok sampai istilahnya waktu itu keributan. Terjadi keributan ya. Kira-kira apa yang terjadi Tan? Boleh dikisahkan? Yang pertama-tama itu kita udah menang 2-1. Posisi pertandingan udah menit berapa? 90 plus 7 lebih lah. Iya, 90 plus 7. Lebih kan itu. Mau 8 kayaknya. Iya, itu wasit meniup peluit. Kita kan spontan selebrasi merayakan kemenangan. Ternyata kita diprank wasit. Ternyata belum berakhir, ada pelanggaran di lapangan tengah itu. Ya udah, itu akhirnya pelanggaran. Kita semua pemain udah nggak fokus. Fokus untuk pertandingan. Ternyata kemasukan gol. Itu kan kayak kesel sekali kan. Udah waktu habis, ternyata kemasukan gol. Ya terus ditambah itu official Thailand itu tiba-tiba datang ke bench, lari banyak orang itu selebrasi. Itu gol keduanya mereka. Langsung mereka selebrasi kayak mengejek juga itu. Ya terus saya ya spontan aja mengadang. Padahal di bench itu cuma ada 3 pemain kalau nggak salah ya. Iya itu. Yang kelihatan yang lain kan mungkin lagi persiapan atau udah selebrasi gitu. Terus tiba-tiba official Thailand itu datang, maksudnya ya selebrasi sambil berlari, mengecek juga. Itu spontan saja, saya kesel juga lihatnya. Kesel ya. Padahal teman-teman yang lain itu nggak ada yang sampai nyentuh mereka lah ini. Iya, nggak tahu juga itu, saya refleks aja. atau ini refleksnya kalau katanya di Twitter nih, Twitter, TikTok itu komen-komennya nggak tahu, Titan ini malah banyak dukungan. Dia itu Titan sedang menjaga kedaulatan negara katanya. Ya itu tentu saja itu perilaku saya ya juga tidak dibenarkan, juga memalukan juga. Saya juga udah minta maaf ke mereka setelah saya pertandingan, udah berjabat tangan. Tapi ya namanya waktu itu pertandingan tensi sangat tinggi, sangat emosional juga. Tiba-tiba mereka mengejek, ya udah saya refleks aja, tiba-tiba menghadang duluan kan. Menghadang, terus ada yang datang lari ke saya juga kayak menghindar gitu. Ini efek latihan boxing biasanya ini kayaknya. Terus yang terakhir ya itu sangat memalukan sekali lah, saya menghantam mereka. Sebenarnya ya istilahnya malu boleh lah ya, malu ya. Soalnya ya, mungkin kalau nggak perlu terjadi lah itu. Kalau pertandingan misalkan kamu di timnas di bawah agenda AFC atau FIFA, pasti kena sanksi kan ya. Makanya saya juga belajar dari situ, saya mikir aduh saya ini kena sanksi kalau sampai di pertandingan resmi kayak AFC gitu. Setelah itu kan kamu kena kartu merah. Iya. Menonton 30 menit itu di locker room. Di locker room. Di locker room itu bedanya apa? Kamu di locker room sama kamu yang di bench. Kira-kira. Pasti pertama itu saya sangat lebih seru, lebih tegang mana? Yang pasti ya saya itu kesel sekali lah, kan
tiba-tiba di kartu merah, nggak bisa bermain itu nyesel sekali rasanya. Ngapain kok sampai kayak mukul gitu, padahal seumur umur nggak pernah sampai kayak gitu. Oke. Ya terus masuk ke locker room itu nyesel sekali, terus diterangin sama official. Terus saya belum bisa lihat pertandingan. Kita juga di locker room dijaga sama itu polisi sana, nggak boleh keluar. Oh, nggak boleh keluar karena ada keributan. Tapi nggak ada televisi atau live streaming, nggak ada. Terus ternyata terdengar suara gol itu nggak tahu siapa yang golin itu, nggak tahu itu. Nggak tahu yang golin Thailand atau Indonesia ya? Iya, terus ternyata Indonesia ya, itu seneng sekali. Siapa ada yang teriak-teriak Indonesia yang gol gitu atau? Nggak ada, teriaknya cuma gol, supporter gol gitu aja. Terus nggak lama kemudian ada Komang masuk. Ternyata dia kartu merah juga. Oh, jadi kamu pertama, Komang kedua ya? Oh iya, si Komang yang bareng sama kiper itu ya? Ternyata dia masuk kartu merah juga, ya udah itu. Dia cerita kalau Indonesia ngegolin itu udah lega banget. Terus akhirnya ada official yang bawa HP buat live streaming. Soalnya setelah gol itu masih ada 27 menit lagi. Iya, itu juga tegang sekali itu. Itu kalau hampir aja gol udah dobrak pintu semua itu. Oke. Tapi begitu selesai, sempat berpikir, aku boleh nggak sih nanti ikut selebrasi? Nah itu ada cerita itu waktu udah selesai, saya Komang sama pelatih kiper. Oh itu nggak boleh keluar itu nggak boleh keluar. Karena dijaga polisi, katanya di luar masih keributan, kita nggak boleh keluar. Tuh kesel sekali, saya udah protes. Saya kan udah kartu merah, pertandingan udah berakhir, kenapa nggak boleh? Kan saya cuma mau ikut seremoni aja gitu. Terus sampai datang apa yang pakai jas itu matchcom. Iya, matchcomnya itu dijelasin jangan dulu, masih ada keributan katanya gitu. Terus kita bilang kita cuma mau apa ikut seremoni aja, mau nyanyi Indonesia Raya gitu. Akhirnya nggak tahu lama-lama tiba-tiba dibolehin, kita keluar, seneng banget itu. Lega lah ya. Sempat adu mulut sama polisinya juga. Berarti 3 orang yang dilakukan? Iya, 3 orang sama official kita. Oke, lega nih sudah dapat juara, terus suasananya gimana teman-teman juga waktu itu? Waktu itu langsung seneng semuanya itu, langsung momen nangis-nangis juga kan? Iya, senengnya kan seneng, nangis bahagia. Atau yang joget-joget juga gitu. Kita nggak terekam nih soalnya di iya, saya dalam locker room. Oke. Tan, setelah itu kan pulang ke hotel. Balik ke Indonesianya kapan sih itu? Besoknya atau besoknya lagi? Balik ke Indonesia itu kita besoknya lagi. Berarti sempat sehari di sana? Iya, sempat sehari di sana. Sempat sehari di sana. Ngapain nih kira-kira? Sudah seneng? Iya. Sudah lega? Terus apa agendanya di sana? Ya di sana kita nunggu itu tiket pesawat aja. Terus nggak jadi pesawat charter ya? Iya, pesawat charter. Tetap charter. Ya, charter. Cuma jadwalnya itu besoknya. Oke. Besoknya baru hari Kamis tuh. Apa itu? Iya, pokoknya. Ya, Selasa final, Kamis ya berarti ya. Iya, sampai Indonesia? Sampai Indonesia itu jam dini hari 8. Jam 8 itu pesawat baru nyampe. Terus kita disambut di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, disambut di Bandara Soekarno-Hatta. Itu nyampe hotel jam 11 mungkin. Ya, yang teriak-teriak sudah lapar itu ya? Iya, Arhan itu. Itu juga banyak masa juga di depan GBK itu. Dan nungguin kita juga. Expect nggak disambut sebegitu luar biasanya, mungkin sampai berhari-hari kan ya? Iya, yang pertama kan mungkin mereka juga sudah menunggu lah. Sudah 32 tahun. Oke. Terus kita bisa memenangkannya itu ya mungkin, tapi ya nggak se-expect kalau sebanyak itu orangnya. Oke. Waktu diarak-arak itu keren banget itu, mungkin sampai macet total di Jakarta, tapi udah ada rutenya. Oke. Kan sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa ya. Balik ke Malang, sambutan keluarga, orang tua gimana? Atau mungkin pas sepanjang turnamen dukungan mereka juga seperti apa? Ya yang pasti dukungan mereka sangat penting lah. Doa mereka apalagi paling penting. Keluarga itu setiap mau main kita
minta doa, video call. Nah, kayaknya Bapak sempat komen-komen juga ya di Bapak kayaknya ya. Bapak itu. Terus waktu pulang ya seneng sekali lah mereka. Ketemu anaknya itu. Ketemu anaknya wis. Ndi Mas ini. Oke. Itu pulang langsung saya kalungkan ke bapak saya itu. Di bandara itu? Iya. Wah. Pulang sendiri kan waktu itu dari? Waktu itu pulang itu ke bandaranya bareng sama Marcelino, bareng sama Rido sama Ikan. Oh, turun Surabaya berarti? Enggak, ke bandara Soekarno-Hatta itu berempat. Mereka bertiga pesawat ke Surabaya, saya pesawat ke Malang. Tapi jamnya hampir sama. Oke. Sekarang kamu dapat jatah libur nih di Malang? Ya, alhamdulillah saya mau refreshing otak dulu. Iyalah, setelah 3 bulan lah ya. Iya. 3 bulan kita fokus SEA Games. Fokus kerja. Oke. Latihan. Iya. Sudah punya rencana apa nih selama liburan kemana atau apa? Mau ketemu siapa? Ya, yang pertama itu ini saya kan masih fresh banget nih ya. Mau ketemu orang tua dulu, mau ke rumah ke kamar saya dulu itu. Oh, kangen sama kamar? Iya. Apa nih? Kangen sama kamar? Kenapa, ada apanya ini? Ya suasananya aja di rumah itu. Pingin apa ya, malas-malasan? Ya, pingin refreshing otak lah. Itu ketemu keluarga yang pasti. Sudah banyak yang nyari pasti kan juga? Iya, di rumah itu ditungguin saudara-saudara juga. Saudara-saudara. Oke, kan setelah mencapai prestasi yang luar biasa, masih punya target apa kan? Kemungkinan terus sekarang saya masih pengen menikmati euforia ini dulu. Oke. Setelah itu saya pengen fokus, kalau bisa ya target saya bisa ikut event selanjutnya yang apa, Piala Asia itu. Piala Asia. U23. Atau Asian Games masih masuk nggak? Ya, ada usianya nggak? Nggak. Kalau bisa ikut ya harus bisa. Harus bisa. Ya. Oh ya. Ini sedikit flashback. Titan ini sebenarnya dulu skuad timnas U20 yang disiapkan untuk Piala Dunia ya? Iya, benar. Sebelum Covid. Tan, itu berapa sih? Ada banyak kan temenmu yang sekarang di U22 itu ya? Banyak sekali. Memang persiapan apa? Mental kalian disiapkan di situ ya kayaknya ya? Iya, mungkin bisa lah. Ada siapa? Arhan, Rido, Adi Satrio, Jawari, Beckham. Ya, jadi memang pantas skuad juara sih ya. Iya. Skuad juara. Oke. Alhamdulillah bisa juara. Alhamdulillah. Oke. Setelah juara, punya target, habis ini kembali ke klub. Klubnya mana ini? Enggak. Udah. Pasti ke Bayangkara FC lah. Tetap di Bayangkara ya. Titan ini anggota Polri ya? Iya, anggota. Bribda ya? Bribda Titan Agung. Bribda Titan Agung, dan dia bertugas di Polda Jatim ya? Di Polda Jatim, di Polres Lumajang. Polres Lumajang. Oke. Siap. Tan, terima kasih. Oh, ini momen terakhir. Karena dia sudah mendapatkan emas nih. Dan dari tadi dipakai. Boleh nggak sih dipamerin ke kamera ke situ ya? Kameranya di situ. Ini emas yang biasanya yang kemarin dikalungkan. Yang kalungkan Pak Erik kayaknya dia. Yang kalungkan iya ada Pak Erik. Atau di itu Pak Dito ya, Menpora ya? Iya, lupa juga saya. Dia lupa, terlalu senang. Nah, ini medali emas SEA Games Kamboja, dan ini medali emas pertama ajang internasional Titan. Atau sudah pernah kan? Ajang internasional baru pertama dan mendapat emas. Ini luar biasa prestasi buat Titan. Kita berikan tepuk tangan ya buat Titan. Terima kasih. Dan semoga sukses selanjutnya ya kan. Amin. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak sudah hadir bersama Posko Berdialog saat hari ini. Semoga nanti kalau pulang ke Malang membawa prestasi. Amin. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Boleh kan? Boleh lah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dengan Posko Berdialog selanjutnya by Malang Posko Media. Terima kasih. Terima kasih. Oke.